Hari itu kediaman Perdana Menteri mengadakan konferensi pers tahun baru. Semua persiapan sudah selesai, termasuk Perdana Menteri sendiri yang sudah siap tampil menjumpai awak media. Berbeda dengan Dajung yang masih terbaring lemas di tempat tidur akibat mabuk semalam. Mulanya Kwon Yul memaksa Dajung untuk mendampinginya. Namun setelah melihat keadaan Dajung yang kurang sehat, Kwon Yul tak ingin Dajung memaksakan diri. Demi nama baik Kwon Yul, Dajung pun tetap berusaha tampil untuk mendampingi sang suami. Acara konferensi pers tersebut dihadiri oleh semua awak media, termasuk 2 wartawan dari Skandal News dan juga wartawan usil yang tak lain adalah Hyun Byul. Hyun Byul rupanya membawa foto Dajung bersama In Ho. Ia sesumbar pada rekan-rekannya akan mengungkap sebuah skandal besar di acara tersebut. Sementara itu, kepala redaksi Skandal News berencana akan mengerjai Dajung dengan memberikannya minuman yang sudah diberi cairan pencahar. Ia merasa kesal kepada Dajung karena kali terakhir pertemuan mereka, Dajung tak mau bekerja sama dengannya dan dinilai sangat sombong. Namun tak disangka, minuman itu justru ditenggak oleh Hyun Byul yang mengakibatkan rencana sesumbarnya gagal total karena ia harus bolak-balik ke kamar mandi dan melewatkan sesi wawancara. Dalam sesi wawancara kali itu, Kwon Yul dan Dajung mendapatkan pertanyaan mengenai kehidupan pernikahan mereka yang cukup meramaikan dunia gosip nasional. Dajung menyebut Kwon Yul adalah suami yang baik meskipun ia sangat dingin, pemilih dan sulit didekati. Ketika seorang wartawan bertanya tentang pernikahan kontrak di antara keduanya, Kwon Yul membenarkan hal tersebut karena keduanya mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi, yang berarti kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhi tugasnya sebagai suami istri. Kwon Yul juga menyebut Dajung sebagai wanita yang istimewa dan tak mungkin dilepaskannya. Kalimat itu berhasil meyakinkan awak media tentang hubungan romantis yang terjalin di antara keduanya. Bahkan awak media meyakini Dajung tengah hamil ketika melihat Dajung menahan rasa mual dengan penampilannya yang terlihat pucat. Dajung masih belum bisa menghadapi In Ho setelah pernyataan cintanya semalam. Ia selalu berusaha menghindari In Ho setiap kali melihatnya. Namun setelah berkali-kali Dajung menghindar, akhirnya In Ho berhasil memaksanya berdiri di hadapannya untuk mendengarkannya berbicara. In Ho menyebut jika selama ini ia merasa bahagia karena Dajung selalu nyaman berada di sisinya dan menganggapnya malaikat pelindung. Namun kini In Ho tak melihat Dajung merasa nyaman lagi ketika berada di dekatnya setelah ia menyatakan perasaannya. Alih-alih merasa menyesal, In Ho justru merasa lega karena sudah mengeluarkan beban perasaannya. Di lain sisi, Haechul sebagai mantan rekan kerja Dajung masih memiliki rasa kasih sayang terhadapnya, sehingga ia menyelamatkan foto-foto antara Dajung dan In Ho dari tangan Hyun Byul. Mengira In Ho juga menyayangi Dajung, Haechul pun menyerahkan foto tersebut kepada In Ho. Hubungan Kwon Yul dengan Dajung yang sering naik turun kembali menghangat di malam itu berkat mie ramen buatan Dajung. Di tengah malam, Dajung yang merasa lapar menawarkan pada Kwon Yul yang tidak bisa tidur untuk menyantap mie bersamanya. Nara dan Manse yang masuk ke ruang makan mengira keduanya akan berciuman akibat posisi duduk keduanya yang sedemikian rupa. Dan keesokan paginya, berita keduanya berciuman pun beredar di kalangan penjaga keamanan. Bahkan bibi pengurus rumah menambahkan kesaksiannya ketika tanpa sengaja memergoki keduanya tengah berguling-guling di dalam kamar tempo lalu. Cerita kemesraan keduanya kembali berlanjut di arena ski karena Kwon Yul mengajari Dajung dan ketiga anaknya bermain ski.
Junki bersama keluarganya yang datang menyusul mereka dan turut menyaksikan kedekatan keduanya hingga membuat Baekha merasa iri. Junki berkata jika sepertinya Kwon Yul sudah bisa melupakan mendiang istrinya semenjak kehadiran Dajung dalam kehidupan mereka. Setelah mendengar ucapan Junki, Kwon Yul kembali bersikap dingin dan acuh kepada Dajung yang membuat Dajung bingung mengartikan sikapnya. Bahkan ketika Dajung menanyakan alasan Kwon Yul bersikap demikian, Kwon Yul hanya mengatakan padanya bahwa ia merasa tak nyaman dengan sikap dan perhatian Dajung kepadanya dan anak-anak. Kwon Yul merasa terbebani dengan hal itu karena pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak. Sementara itu, In-ho yang mendapat telepon dari Junki segera bergegas menuju hotel tempat mereka berjanji temu. Di waktu yang bersamaan, Dajung juga tiba di hotel itu karena mendapat pesan mengenai keadaan darurat Perdana Menteri. Ternyata perjumpaan mereka hanyalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh Junki. Bahkan Baekha juga turut mendatangi tempat yang sama karena sebuah informasi yang menyebut jika Haeju dan Junki tengah bersama. Tak hanya itu, wartawan pun turut datang ke hotel setelah mendengar informasi mengenai istri Perdana Menteri yang sedang bersama seorang pria di dalam hotel. Menyadari situasi mereka yang terjebak, Dajung dan In-ho segera keluar dari kamar hotel untuk melarikan diri melalui tangga darurat. Hal itu dilakukan karena pintu menuju tangga telah terkunci dan akhirnya keberadaan keduanya pun berhasil ditemukan oleh para wartawan. Mereka mencecar Dajung dan In-ho dengan berbagai pertanyaan. In-ho meminta Dajung menahan diri agar tidak mengatakan apa-apa. Karena situasi semakin genting, Kwon Yul membubarkan kerumunan wartawan dengan berkata jika In-ho diperintahkan olehnya untuk mengantar Dajung ke hotel karena mereka akan merayakan peringatan 100 hari pernikahan. Baekha datang ke lokasi hotel bersama dengan teman-temannya untuk memergoki perselingkuhan sang suami. Namun setibanya mereka di kamar yang dimaksud, mereka tak menemukan siapapun di sana. Baekha kesal karena termakan oleh informasi palsu. Ketika mereka hendak keluar kamar, mereka mendengar suara langkah kaki berjalan menuju ke arahnya. Segera ketiganya menyembunyikan diri di dalam lemari. Rupanya pasangan yang datang adalah Kwon Yul dan Dajung. Dajung menduga Kwon Yul akan menyalahkannya, namun Kwon Yul justru memeluknya sembari meminta maaf karena ia seringkali marah. Sebenarnya, Kwon Yul marah pada dirinya sendiri karena tak bisa mengartikan perasaannya terhadap Dajung. Tiba-tiba, Kwon Yul menyadari bukan hanya mereka berdua saja yang ada di dalam kamar ketika ia melihat mantel berbulu yang tersangkut di antara pintu lemari. Ia berusaha menghentikan ocehan Dajung dengan mengecup bibirnya. Segera setelah Dajung diam, Kwon Yul menarik gagang pintu lemari yang membuat Baekha dan teman-temannya berhamburan keluar. Dajung berkata pada Kwon Yul jika dirinya bisa menggunakan tangannya untuk membuatnya diam, alih-alih mencium bibir. Sebenarnya, Dajung ingin mendengarkan kalimat lain dari mulut Kwon Yul, namun Kwon Yul beralasan jika dirinya tak punya pilihan lain. Merasa kesal karena harapannya tak terpenuhi, Dajung memutuskan meninggalkan Kwon Yul di tengah perjalanan pulang. Kwon Yul berusaha mengejarnya, namun Dajung sengaja memasuki bar khusus kalangan muda yang membuat Kwon Yul beserta para pengawal tak bisa menyusulnya. Pada akhirnya, Kwon Yul dan pengawal berdandan ala anak muda agar bisa memasuki bar tersebut. Setibanya di dalam, Kwon Yul kembali menyelamatkan Dajung yang sedang diganggu oleh seorang pria.
Keduanya pun kembali berbaikan setelah Kwon Yul meminta maaf pada Dajung. Merasa marah karena Junki berani menjebaknya bersama Dajung, In-ho mendatangi Junki yang tengah melakukan sebuah pertemuan. Ia menghajar para penjaga yang menghalanginya dan menerobos masuk ke dalam ruang pertemuan, hingga membuat Junki tak punya pilihan selain menemuinya. Ia kembali menegaskan pada Junki bahwa target mereka hanyalah Kwon Yul tanpa melibatkan Dajung. Untuk menghalangi Junki melewati batas, In-ho menunjukkan rekaman percakapan antara Junki dan Byun-hyul dengan mengancam akan menyebarkannya, sehingga membuatnya mengalami kerugian besar. Selain rekaman tersebut, In-ho juga merekam setiap ucapan antara mereka berdua. Kesal karena diancam dan tak bisa berbuat apa-apa, Junki memerintahkan seseorang untuk menyelidiki In-ho dan mencari tahu titik lemahnya. In-ho yang masih membutuhkan kepercayaan Kwon Yul agar bisa berada di dekatnya menjelaskan pada Kwon Yul tentang peristiwa semalam di hotel tersebut. Ia melemparkan semua kesalahan pada Junki yang berusaha menjebak dirinya dengan Dajung untuk merusak reputasi Kwon Yul. Kwon Yul percaya begitu saja pada penjelasan In-ho karena mengingatkannya pada ucapan Junki yang menilai Dajung sebagai kelemahannya. 강과장 잘못하냐?